rekan saya. Yang pertama ada Mayang Kartika Sari, yang kedua ada Saumi Marwah, dan yang ketiga ada Rizka Febri Damayanti. Kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Brawijaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Anton Allawi SHIMH. Video ini berisi tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak di sini mempunyai dua arti penting dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama, pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Nah, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung menerima apa yang harus kita dapatkan dari kita membayar pajak tersebut. Karena di sini pajak bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan umum. Di sini pemahaman masyarakat mengenai perpajakan itu sangat penting. Hal ini yang akan mendorong kesadaran masyarakat, terutama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, bentuk dari kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita membayar pajak? Di sini membayar pajak tidak seperti kita membeli buku yang ketika membayar dan kita akan langsung dapatkan buku itu. Tetapi membayar pajak di sini kenikmatannya akan kita rasakan di kemudian hari. Yang ketika kita selalu taat membayar pajak, maka kita akan mendapatkan fasilitas umum, mulai dari pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis yang berkualitas, dan akses transportasi dan mobilitas yang memudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian. Nah, selanjutnya, siapa sih yang dimaksud dengan wajib pajak? Yang dimaksud dengan wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dilihat dari peraturan tersebut, maka dapat kita simpulkan wajib pajak ialah orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Nah, karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya satu, fungsi anggaran atau fungsi budget time, yaitu pajak yang dijadikan alat untuk memasukkan dana secara opsional ke kas negara, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguleran, yaitu pajak yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Contohnya dalam rangka penanaman modal. Nah, yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah melalui dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meringankan pendapatan masyarakat. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, dari mulai pembangunan secara sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, ataupun puskesmas. Kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan. Apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya, melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan lantaran sifatnya yang memaksa. Negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Sanksi tidak membayar pajak terbagi atas dua jenis, yakni administrasi dan sanksi pidana pajak. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Untuk sanksi administrasi pajak terdiri 3, yaitu yang pertama sanksi denda, yang kedua sanksi bunga, dan yang ketiga sanksi kenaikan. Sanksi denda terjadi dikarenakan seseorang tersebut telat membayar pajak atau memberitahu SPT, surat pengetahuan tahunan. Yang pertama yaitu sanksi denda. Sanksi denda terjadi dikarenakan seseorang telat membayar pajak atau tidak memberitahukan SPT, surat pengetahuan tahunan. Contohnya yaitu, jika tidak memberitahu SPT tahunan, maka dikenakan denda pajak badan senilai Rp1.000.000. Yang kedua yaitu sanksi bunga. Sanksi bunga terjadi karena telat membayar pajak dan akan dikenakan sanksi bunga. Misalnya telat membayar pajak reklame maupun SPT, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh temponya. Yang ketiga yaitu sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Misalnya melakukan pemalsuan terhadap pajak, maka pajak yang ditanggung akan lebih kecil. Misalnya melakukan pemalsuan terhadap pajak, maka jumlah pajak tersebut akan ditanggung lebih kecil. Selanjutnya yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana ini merupakan sanksi terberat yang ada di dunia perpajakan. Biasanya sanksi pidana terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terberat yang akan merugikan pendapatan negara dan terjadi tidak hanya satu kali. Sanksi pidana paling ringan hanya 6 bulan penjara, paling berat 6 tahun penjara, dan dikenakan denda
2 pajak terutang minimal atau maksimalnya 4 kali pajak terutang tersebut. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Ayat I yang mengatur tentang sanksi pidana. Itulah sanksi-sanksi untuk wajib pajak sengaja atau tidak sengaja, terlambat atau tidak terlambat dalam melakukan pembayaran perpajakan atau SPT. Maka seharusnya kita wajib pajak dan melakukannya dengan jujur dan tidak melanggar dengan aturan yang ada. Maka setiap wajib pajak seharusnya cermat, jujur, dan tepat waktu, dan tidak melakukan pelanggaran kecurangan terhadap pembayaran pajak atau SPT tersebut. Ayo bantu pemerintah dengan sadar pajak. Yang pertama, untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Yang kedua, untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, untuk ketimpangan sosial. Ayo bayar pajak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Jangan lupa, saat muda sadar pajak, saat sukses bayar pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rakyat Indonesia.
dalam